pengalaman kita masing-masing, kita semua, pernah nggak mengalami situasi bimbang, dilema ketika harus ambil keputusan? Mungkin juga teman-teman berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, kalau itu, maka buku ini insya Allah bisa jadi solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas sebuah buku yang menurut saya sangat menarik. Buku ini judulnya The Decision Book. Kecil ukurannya, relatif tipis, karya Michael Grogerus dan Roman Thapeler. Nah, buku ini itu bicara tentang mengambil keputusan. Nih, pengalaman kita masing-masing, kita semua, pernah nggak mengalami situasi bimbang, dilema ketika harus ambil keputusan? Mungkin juga teman-teman berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, kalau itu, maka buku ini insya Allah bisa jadi solusinya. Ini The Decision Book ini adalah sebuah bestseller internasional, diterjemahkan ke banyak bahasa, dan buku ini menunjukkan lebih dari 50 model pemikiran strategis untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Jadi buku ini ya, Michael dan Roman ini relatif muda ketika menulis buku ini. Jadi mereka berusia 30 tahun dan 32 tahun ketika mereka mempublikasikan buku ini. Nah, di dalamnya, teman-teman, itu ada banyak sekali model-model pengambilan keputusan. Jadi ini ya, saya sebut beberapa nih. Ada Eisenhower Matrix, ada SWOT Analysis, Rubber and Band Model, ada juga The Super Memo Model, ada Johari Window, ada Flow Model, kemudian ada Maslow Pyramid. Jadi ini di dalam buku ini ada sebetulnya lebih tepat kumpulan-kumpulan. Ada lebih dari 50 model yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, buku ini dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang cara mengembangkan diri. Yang kedua adalah cara memahami diri sendiri lebih baik. Yang ketiga, cara memahami orang lain. Dan yang keempat, cara mengembangkan orang lain. Jadi yang menarik ya, kalau kita perhatikan, setiap model yang ditunjukkan di sini itu simple, ringkas, dan tuntas di situ. Jadi biasanya yang ditunjukkan cuma 1-2 halaman. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk merasa bosan harus baca satu persatu. Karena sifatnya kumpulan, jadi membaca ini bisa lompat-lompat. Bisa lihat satu model, misalnya nih, The Fashion Model. Ini halaman berapa nih? 58. Kemudian lompat misalnya ke halaman 110. Ini Monte Carlo Simulation. Jadi membacanya pun tidak harus berurutan, bisa lompat-lompat. Nah, di sini ada banyak model yang kita bisa manfaatkan. Tadi sudah saya jelaskan ya, banyak sekali nih model-model yang kita bisa pakai. Tapi saya ingin bahas beberapa model yang sering kita dengar, sering dipakai, dan umum untuk digunakan. Satu adalah SWOT Analysis. Apa itu SWOT? SWOT ini singkatan, Strength, kekuatan, Weakness, kelemahan, Opportunities, kesempatan atau peluang, dan Threat, ancaman, SWOT. Nah, ini sangat bermanfaat untuk menganalisa situasi untuk level organisasi maupun untuk level pribadi. Jadi misalnya gini, ketika Anda mempertimbangkan untuk pindah kerja, maka Anda bisa menggunakan SWOT. Strength misalnya, apa keahlian yang Anda miliki. Weakness, di mana aspek yang Anda perlu berkembang. Opportunities, peluang apa yang ada di bursa tenaga kerja atau di pasar kerja. Threats, apa tantangan yang mungkin akan dihadapi. Jadi pemanfaatan model SWOT ini sangat simple dan mudah untuk level organisasi maupun pribadi. Lalu yang kedua, saya ingin jelaskan sedikit model Eisenhower. Model ini membantu kita mengelola waktu dan prioritas. Jadi kita membagi tugas itu menjadi 4 kuadran. Kuadran 4 nih.
apa penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Jadi kita akan ketemu situasi di mana penting dan mendesak, penting tidak mendesak, lalu kita ketemu tidak penting, tidak mendesak, tidak penting dan mendesak. Nah, jadi dengan matrik ini kita bisa fokus pada hal-hal yang besar, hal-hal yang penting, atau mungkin hal-hal yang urgent. Jadi ini model matrik Eisenhower tadi. Lalu ada juga dibahas di sini, sering kita dengar namanya Pareto Principle, rumus 80-20. Prinsip ini menjelaskan bahwa 80 hasil itu berasal dari 20% usaha. Jadi misalnya kalau di sebuah perusahaan, maka 80% dari pendapatan perusahaan itu berasal dari 20% pelanggan. Nah, kalau kita memahami prinsip Pareto ini, maka kita bisa lebih efisien dalam mengelola waktu, mengelola sumber daya, misalnya fokus pada yang 20%, karena itu yang paling berdampak. Lalu, yang menarik juga dari buku ini adalah formatnya. Dia memberikan gambaran yang visual. Jadi, kalau kita perhatikan ya di sini, dalam setiap model-model ini, selalu ada gambar visualnya. Memudahkan kita untuk memahami. Ini yang tadi matrik kuadran itu ada, sama seperti ini. Jadi, di setiap model itu kita dapat diagram, dapat ilustrasi, sehingga konsep yang dijelaskan itu dikuatkan dengan ilustrasinya. Jadi, bagi pribadi-pribadi yang bukan tipe pembaca yang tekun, telaten, maka kalau menggunakan buku ini rasanya akan menemukan situasi mudah mencerna. Lalu apa yang jadi keunikan, apa yang jadi kelebihan buku ini? Ada beberapa yang buat buku ini menjadi unik. Misalnya, satu, ini ukurannya kecil, ringkas, mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, ini bisa dijadikan sebagai workbook yang praktis sekali. Dan yang ketiga, dia mencakup berbagai macam bidang. Bisa masuk psikologi, bisa masuk bisnis, bisa masuk sosial, bisa masuk pemerintahan, bisa masuk sosiologi. Jadi cakupannya itu amat luas. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memanfaatkan buku ini? Saya sarankan membacanya bisa satu model satu hari. Atau saat luang baca satu model. Karena isinya juga cuma 1, 2, 3 halaman saja per model. Lalu, cobalah untuk menerapkan model-model itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gunakan SWOT analisis saat mengambil keputusan besar. Atau gunakan matriks Eisenhower untuk mengelola to-do list, hal-hal yang harus dikerjakan. Jadi pemanfaatan itu penting, melatih itu penting. Ada kutipan menarik dari Bruce Lee. Kata Bruce Lee, dia lebih takut menghadapi orang yang mempraktekkan 1 tendangan 1000 kali daripada mempraktekkan 1000 tendangan 1 kali. Jadi terus-menerus mempraktekkan, melatih, itu punya efek yang jauh lebih dahsyat. Seperti tadi kata Bruce Lee itu. Nah, apa buku ini bebas kritik? Tentu tidak. Buku ini ada kritiknya juga. Beberapa pembaca merasa pembahasannya jadi kurang mendalam. Ya benar, buku ini memang cocok untuk pengantar, untuk referensi umum. Tapi jika ingin mempelajari lebih jauh, lebih detail, lebih komprehensif tentang satu model, maka perlu cari tambahannya. Karena buku ini memberikan overview atas 50 lebih model-model pengambilan keputusan. Jadi secara keseluruhan, saya boleh katakan buku ini sangat direkomendasikan. Ini The Decision Book ini akan bermanfaat bagi berbagai kalangan. Manajer sampai individu, semua yang ingin meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Apalagi bagi pemimpin atau calon pemimpin. Karena kalau ditanya, apa sesungguhnya tugas dari pemimpin? Jawabnya sederhana, mengambil keputusan. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memutuskan. Karena itu penguasaan terhadap metode mengambil keputusan itu menjadi penting sekali. Nah, jadi bagi saya pribadi buku ini membantu sekali ketika harus melihat
solusi, mengambil keputusan, melihat masalah, bagaimana urut-urutannya mengambil keputusan, maka buku ini sangat membantu saya untuk mengambil keputusan-keputusan itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah membaca buku ini, tuliskan komentarnya. Apa pendapat Anda tentang The Decision Book ini? Tuliskan di komentar. Dan bagi yang belum membaca dan mungkin tertarik, gunakan buku ini untuk pengayaan. Ambil salah satu model, lalu terapkan dalam keseharian. Insya Allah akan bisa membuat kita menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.